Dan bersama kita telah terhubung dengan narasumber Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Pak Faisal, Gubernur BI Peri Warjio memperkirakan ketidakpastian ekonomi global masih tetap tinggi akibat masih berlangsungnya negosiasi tarif resiprokal antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara, juga memanasnya perang di Timur Tengah. Gimana Pak Faisal sendiri melihat tantangan kita ini? Ya, satu yang menurut saya yang perlu saya sampaikan adalah kalau berbicara masalah ketidakpastian, ini bukan berarti, menurut saya ini bukan berarti tidak pasti akan lebih baik atau akan lebih buruk, bukan. Tapi kalau dalam ketidakpastian yang dimaksud itu lebih kepada ketidakstabilan atau volatilitas. Jadi karena kalau berbicara lebih baik atau lebih buruk, dalam tekanan atau dalam booming, ini jelas dalam tekanan. Jadi artinya tekanan untuk mengarah kepada yang lebih buruk. Nah, jadi yang dimaksud ketidakpastian itu lebih pada seberapa besar, pertanyaannya jadi seberapa besar magnitude atau seberapa besar tekanan yang ada, itu yang tidak pasti. Apakah sangat buruk ataukah tidak sebesar yang kita perkirakan. Nah, jadi artinya dalam konteks seperti itu, kondisi global, maka yang perlu diantisipasi adalah bagaimana jika kalau dia tidak tekanan tidak sebesar yang kita prediksikan, ya alhamdulillah berarti kita lebih bisa itu mengantisipasinya ya mestinya. Tapi kalau dia sangat buruk misalnya, ternyata nanti setelah 8 Juli, setelah 90 hari, kita berada pada posisi tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara peer countries kita. Jadi berbeda dengan yang kita harapkan dari negosiasi yang dinegosiasikan oleh tim kita, delegasi kita ke Amerika itu adalah paling tidak kita mendapatkan tarif yang tidak lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara peer countries. Lalu yang kedua, jika worst come to worst juga perang mengalami eskalasi yang lebih besar daripada yang sekarang, kalau kita lihat dari statement-statement dan perkembangan yang ada, itu sangat mungkin jadinya ya. Karena semakin lama semakin panas. Iya. Nah, jadi artinya yang dipersiapkan itu antisipasi jika memang lebih buruk daripada yang kita prediksikan. Dan dalam kondisi seperti itu, jelas bahwa bagi kita menyelamatkan ekonomi domestik kita itu menjadi prioritas dengan kebijakan-kebijakan yang prioritasnya adalah untuk melindungi ekonomi domestik kita dari tekanan dari luar. Nah, kalau tarif dan juga perang, salah satu jalur resiko yang akan menghantam ekonomi domestik itu salah satunya adalah inflasi. Ya, jadi karena tarif yang lebih tinggi, kemudian mendorong inflasi global juga. Lalu perang yang bisa menyulut harga minyak sehingga di atas daripada rata-rata historis selama ini. Ini juga memicu inflasi yang kalau itu keduanya itu dikombinasikan berarti tekanan untuk inflasi dari luar ya atau imported inflations ke dalam negeri itu menjadi lebih besar. Jadi artinya mendorong harga barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari mungkin menjadi lebih mahal. Nah, sehingga berarti pengambil kebijakan pemerintah perlu mengantisipasi hal ini, gitu. Bagaimana meredam kenaikan harga barang-barang yang disebabkan faktor eksternal. Nah, jadi misalnya adalah kalau dari perang kemudian harga minyak itu menjadi sangat tinggi di atas $80 per barrel, atau bahkan mungkin kalau Selat Hormuz itu ditutup, itu bisa jadi sampai $100 per barrel itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi seminggu 2 minggu yang lalu yang masih $60 per barrel. Nah, ini kalau tidak ditahan, maka harga BBM domestik kan akan naik gitu. Terutama yang disubsidi, harga Pertalite, harga solar, nah itu pasti akan dinaikkan. Jadi kebijakan pemerintah berarti kalau begitu adalah ada persiapan untuk menangkal dengan subsidinya. Ya mungkin kalau dia sudah terlalu tinggi tidak semua bisa disubsidi. Artinya tetap ada kenaikan, tapi paling tidak kenaikannya itu tidak signifikan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Karena kalau sudah harga BBM naik, terutama BBM yang dikonsumsi banyak sebagian besar masyarakat, nah ini pasti akan berdampak kepada harga barang-barang yang lain ya, termasuk harga pangan yang kita makan sehari-hari. Nah, demikian pula kalau ternyata tarif ya, ini kan kita sedang berusaha ya sekarang sebetulnya untuk nego supaya tarifnya tidak
besar. Tapi kalau pada akhirnya memang tidak bisa berubah, kita tetap 37, ya katakanlah 20-47% tarifnya, berarti itu masih relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa negara peer countries yang lain. Nah, berarti ini ada potensi bahwa harga barang-barang yang lain di luar jalur harga minyak bumi tadi, itu juga ikut meningkat, yang kita impor sebagai bahan baku untuk industri atau barang konsumsi juga. Nah, ini juga harus diredam dengan kebijakan pemerintah. Nah, terutama ini yang berperan besar adalah memang di fiskal, ya. Nah, sementara kita tahu kebijakan fiskal, kondisi fiskalnya memang juga sudah dalam tekanan pada saat sekarang, ya. Karena walaupun terakhir kondisi di bulan April sudah membaik, dalam artian yang tadinya defisit sekarang sudah surplus, ya. Tapi surplusnya tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi juga banyak program-program pemerintahan yang baru, program prioritas yang harus dibiayai gitu dengan APBN. Nah, jadi kondisi seperti ini yang menjadi tantangan untuk kemudian memprioritaskan ulang mana yang paling sebetulnya lebih prioritas. Yang semestinya yang lebih diprioritaskan adalah dampak negatif, meredam dampak negatif terhadap masyarakat yang kalangan menengah ke bawah. Program-program yang tidak terlalu banyak artinya masih agak jauh hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, terhadap pengendalian harga-harga, terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, itu mungkin agak dikebelakangkan. Yang efeknya langsung itu didulukan, yang efeknya itu masih jangka menengah panjang itu mungkin dibelakangkan. Nah, itu salah satu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah paling tidak, yaitu tadi dari kebijakan fiskal dan juga di sektor realnya. Nah, di luar itu tentu saja juga kebijakan moneter, ya. Nah, kalau kebijakan fiskalnya juga harus banyak memberikan insentif dan juga longgar, bukan mengetat, maka moneter juga harus longgar. Jadi ikut mendukung itu. Nah, artinya kemarin kan sudah diturunkan tingkat suku bunga Bank Bank Indonesia 25 basis poin. Nah, sekarang barusan kemarin diumumkan itu dipertahankan. Nah, kebijakan moneter ini paling tidak jangan kemudian mengetat, karena global kan cenderung mengetat dalam kondisi seperti sekarang. Biasanya kalau the Fed itu menaikkan tingkat suku bunga kan sering kali direspon dengan menaikkan tingkat suku bunga juga di dalam negeri. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ulang untuk tidak dilakukan dalam kondisi seperti ini. Apalagi kalau sekarang kan The Fed juga belum menaikkan tingkat suku bunga, ya. Jadi masih mempertahankan. Nah, itu jadi pelonggaran moneter dari berbagai macam instrumen, baik tingkat suku bunga acuan maupun juga instrumen yang lain. Jadi moneter itu banyak sebetulnya, ya, ada giro wajib minimum dan lain-lain. Nah, itu harus tetap mendukung supaya longgar, supaya likuiditas di dalam negeri itu tetap terjaga. Gitu. Kemarin kan Gubernur BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik pada semester 2 2025. Secara keseluruhan BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4,6 sampai 5,4%. Gimana menurut Pak Faisal? Ya, kalau saya melihat selama ini prediksi BI memang sangat lebar begitu, ya, sangat range-nya dari yang 4,6 sampai 5,4. Wah, itu terlalu lebar untuk sebagai sebuah prediksi. Tapi kalau melihat catatan selama ini, dari range yang lebar dari batas bawah sampai batas atas itu, ya seringkali itu yang lebih terjadi itu yang mendekati batas bawah gitu. Jadi kalau tadi batas bawahnya 4,6, ya berarti di kuartal kedua ya kemungkinan besar memang masih di bawah 5% begitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih rendah dibandingkan triwulan 1. Kan triwulan 1 kan 4,87. Kenapa? Karena makin tadi ya ada kondisi global itu juga, ya. Iya, karena tekanan eksternalnya itu meningkat. Nah, walaupun sebetulnya barusan juga kan pemerintah sudah mengeluarkan paket stimulus yang 5 itu, ya. Nah, tapi itu juga kan baru dimulai Juni ini, durasinya juga hanya 2 bulan. Magnitude-nya juga kalau kita lihat dari besaran yang diberikan juga tidak terlalu besar gitu. Nah, ini mungkin memang bisa membantu untuk tidak menekan pertumbuhan ekonomi lebih dalam, ya. Tapi mungkin tidak bisa mengangkat cukup tinggi juga untuk sampai ke 5% gitu. Jadi di kedua sangat mungkin menurut saya memang masih di bawah 5%. Ya. Oke.
Jadi kalau terakhir yang harapan Anda sendiri bagaimana Pak Faisal pada pemerintahan Prabowo Subianto dalam menyikapi untuk situasi geopolitik di Timur Tengah nih yang kian meningkat? Ya, sense of crisis harus ditingkatkan, ya. Sense of alert terhadap kondisi yang ada, sebagaimana kita kalau dalam kondisi ancaman seperti perang, ya. Ini kan sebetulnya kita tidak terlibat perang langsung secara fisik, tapi ekonominya gitu. Ya, apalagi ini terkait soal penghasil minyak kan, lonjakan harga energi bisa jadi beresiko juga kan, meningkatkan beban subsidi pemerintah juga bukan? Betul. Nah, jadi artinya bagi semua pengambil kebijakan di berbagai macam, dari presiden sampai ke berbagai macam kementerian, lembaga, dan sektor kan masih harus lebih alert, harus lebih cepat, gerak cepat, dan lebih saling mengkoordinasi untuk bisa menahan tekanan eksternal ini, dan harus dipikirkan inovasi-inovasi kebijakan baru, ya, yang tidak hanya yang sudah-sudah, dan berani juga untuk mengubah arah prioritas kalau itu memang dibutuhkan, paling tidak dalam jangka pendek gitu ya. Tidak hanya melihat yang jangka menengah dan panjang, karena dalam jangka pendek kita dalam tekanan ini sekarang gitu. Ya, baik. Wah, makasih banyak nih sudah kasih kita perspektif Pak Faisal atas hal ini. Sampai jumpa lagi Pak Faisal, sukses. Sampai jumpa lagi. Mitra Idola, demikianlah kita telah mendengarkan narasumber kita Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia, membahas topik mewaspadai ketidakpastian ekonomi, bagaimana cara kita menyiapkan peredam dalam tanda kutip ya untuk mengurangi guncangannya, dan apa saja perlindungan yang perlu diberikan pada kelompok rentan.